Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua ya. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang akan memberikan semangat untuk Anda. Terutama hari ini akan saya bahas TABTC. Perhatikan ya. Biasa untuk orang-orang baru ini, untuk pemula-pemula, hati-hati dalam bermain meme coin ya. Selalu saya edukasi, jangan asal main sembarangan di meme coin. Banyak orang miskin kere gara-gara main kripto, pingin cuan tapi tiap hari adanya sangkut ya. Banyak ponzi scam, tipu menipu, kibul mengkibul. Hal yang biasa terjadi dipakai sama yang namanya meme coin itu project-project kentut. Tiap hari kerjanya ngibul ya. Mending kalau Anda masuk mindsetnya dirubah. Mau uang 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta masuk BTC akan lebih baik. Kalau Anda nanti salah masuk di bull market yang akan datang pasti akan kembali lagi ya. Jadi nggak usah bingung. Orang yang ini juga yang masuk BTC nggak usah pedulikan berita sana berita sini ABC, bikin pusing aja ya. Andanya pusing ya. Berita mau turun, mau serok nggak jadi serok ya. Nanti giliran di CL gak taunya turun dikit sudah naik lagi. Ini yang mana orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang kaya di bull market pas di TP itu yang pada masuk 1 tahun sebelum halving. Pada tahun 2020 mereka pada masuk ya. Ketika tahun 2021 mereka dipanen, itu pemenangnya. Gak ada yang sekarang masuk besok panen, itu gak ada ya. Langsung saya akan membahas dengan TA Ichimoku ini ya, TA yang sangat keramat. Kalau yang di weekly nggak mungkin nggak akurat, semua akurat. Kalau sudah biru menggunting ke atas ke arah yang merah, kayak di sini nih, bawah ini waktunya masuk. Ya, ini gunting yang merah ini, biru ke arah atas, ini waktunya masuk buy di sini. Terjadi apa? Naik, walaupun ini ada penurunan, yang penting di sini buy saja. Mau naik turun nggak masalah, yang penting arahnya ke atas. Sekarang coba yang kemarin masuk di bawah pas Ichimoku gunting ini ya, saya lihat biar jelas. Waktu kemarin yang masuk di bawah sini, waktu Ichimoku menggunting, yang biru menggunting ke merah, tapi yang weekly ya, kalau jam-jaman nggak akurat weekly ya. Ini sekarang berarti masuk dia di harga 300-an, dimasuk harga 300-an, sekarang dijual hampir 600, sudah ratusan persen untungnya. Bahwa indikator ini akurat. Yang weekly-nya Ichimoku ini dibuat dengan 7 tumpeng, nggak sembarangan ya, bercanda. Nah kalau ini terjadi lagi ini gunting yang biru, gunting arah atas, gunting yang merah, tandanya waktunya buy di sini. Kalau kemarin di sini buy harga 400-an, sekarang udah cuan 150 juta per koin. Jual di sini. Kalau di sini nanti ya tetap ada penurunan tapi nggak dalam. Contoh, ini masuk di sini ketika biru gunting merah ke atas, kemudian TP di atas, ini 500-an juta, turun lagi ya. Tapi kan sudah nggak turun di bawah lagi ketika harga 300-an di sini. Turunnya paling-paling sampai 460-an sini ya. Nggak sampai harga 300 lagi waktu kemarin-kemarin di awal. Seperti kemarin waktu tahun 2022 sudah nggak bisa ya. Ya ini sama. Ini sekarang gunting biru, gunting arah merah, artinya ini tanda buy waktu harga 450-an, sekarang sudah cuan di sini ya. Nah kalau di sini mungkin yang namanya sudah di atas ada penurunan tapi nggak dalam ya. Mungkin ada penurunan sampai di sini nih, kemudian akan naik lagi. Seperti juga kondisi di bawah ini, ketika biru gunting merah kemudian naik ke arah atas, juga turun lagi, naik lagi, turun lagi. Ini mungkin juga akan turun, mungkin naik turun itu udah biasa, akan terjadi naik turun akan, tetapi arahnya sudah ke sana dan ini konfirmasinya untuk buy. Tapi ya nunggu nanti kalau turun, karena akan ada akhir tahun biasanya big boss bayar pajak ya, tahun baruan, Natalan, liburan, otomatis banyak yang jual aset, nanti tunggu di bawah. Sedangkan nanti kalau ada momen halving BTC tahun ini, saya rasa nggak begitu dalam penurunannya. Kenapa? Karena beda dengan tahun kemarin-kemarin yang masih lama halving BTC-nya, juga kondisinya memang arah bear market. Kalau ini sudah arahnya udah arah bullish, yang mana nanti bulan 3 ada pemangkasan suku bunga Fed,
di bulan 4-nya halving BTC, saya rasa mereka sudah nggak jual ugal-ugalan. Tapi ya penurunan masih ada, Anda nunggu turun nanti baru masuk. Toh kalau turun, kalau nggak turun ya Anda ketinggalan. Yang namanya news tiba-tiba ETF support nanti tanggal 10 Januari disetujui, ya udah terbang BTC, nggak jadi turun. Bisa saja yang bikin turun, nah itu kan mereka bandar-bandar. Ya emangnya kita itu ngikut market, bukan market yang ngikut kita ya. Langsung kita terobos berita apa Bitcoin yang luar biasa hari ini, yang mana Bitcoin akan menjadi 100.000 US dollar tahun 2024. Waduh, ini saatnya untuk berinvestasi. Ini yang namanya standar Carter ini memprediksi harga Bitcoin menuju 100.000 US dollar di tahun 2024, dan saatnya adalah untuk investasi sesuai dengan tadi awan Ichimoku dengan MA yang biru menggunting ke arah atas, menggunting merah, itu tandanya waktunya buy. Walaupun ada turun lagi yang mana nanti akan dipanen di bull market tahun depan, saya rasa naik turun nggak bermasalah. Kalau untuk BTC ini khusus bahas BTC ya. Jadi standar Carter ini bank mempertahankan prediksi harga Bitcoin yang mengejutkan, menjanjikan lonjakan hingga 100.000 US dollar pada akhir tahun 2024. Kok sama dengan prediksi Mas Bro akhir tahun 2024? Pas kebetulan, nggak nyombong, kebetulan saya punya keyakinan ke arah situ. Pas ini berita juga mungkin pas sama, bukan nyombong, sama pas kebetulan saja ya. Dengan analis yang mendalam dan faktor-faktor yang mendukung, inilah saatnya untuk mempertimbangkan langkah Anda untuk di pasar kripto untuk investasi ya. Proyeksi mengejutkan dari standar Carter. Waduh, mantap ya. Jadi ini yang namanya standar Carter ini, bank telah menegaskan kembali prediksi harga Bitcoin dan ambisius dengan target mencapai 100.000 US dollar pada akhir tahun 2024. Bank ini mengaitkan potensi kenaikan harga dengan beberapa faktor, termasuk peluncuran dana ETF Bitcoin support di AS yang akan diharapkan lebih cepat dari perkiraan tanggal 10 Januari. Mudah-mudahan disetujui ya. Nanti altcoin akan ikut lari, akan terseret sama Bitcoin, ikut terbang tentunya, yang kita harapkan semua ya. Menurut analis bank Geoff Kendrick dan timnya, ETF Bitcoin Support akan membuka pintu bagi investasi institusional yang lebih besar dalam kripto. Kabar baik ini datang di tengah ekspektasi bahwa Bitcoin akan mengalami halving pada akhir April 2024, sebuah mekanisme yang dirancang untuk membatasi pasokan dan mendorong harga naik ya. Jadi standar Carter percaya bahwa kombinasi dari ETF support dan halving akan mendorong harga Bitcoin ke tingkat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Mereka juga tidak menutup kemungkinan bahwa harga 100.000 US dollar bisa tercapai bahkan sebelum akhir tahun 2024. Wow, mantap. Kedepannya kami memperkirakan kenaikan kapitalisasi pasar aset digital secara keseluruhan akan menjadi pendorong yang lebih besar bagi kenaikan harga BTC dibandingkan dengan dominasi BTC yang terus meningkat di dalam ruang tersebut, tulis Kendrick ini ya. Jadi bukan saya ngomong, Kendrick ya. Itu di situ ya. Pasar kripto terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan Web3 dan gaming berbasis blockchain yang terus berkembang. Data dari Kim7 menunjukkan bahwa pasar gaming Web3 masih menunjukkan pertumbuhan yang kuat di tahun 2023. Ini menandakan bahwa ada lebih banyak peluang bagi investor untuk terlibat dalam proyek-proyek inovatif yang mungkin mendefinisikan masa depan kripto, industri kripto ya. Di sisi lain, Shopee, sebuah perusahaan keuangan digital, telah memutuskan untuk mengakhiri layanan kriptonya dan menyerahkan bisnis tersebut pada blockchain.com. Ini menunjukkan perubahan dinamis dalam cara perusahaan keuangan tradisional berinteraksi dengan pasar kripto. Meskipun ada beberapa perubahan dan tantangan, investor yang cerdas tetap memantau pasar untuk menangkap peluang yang akan muncul. Jadi ini betul-betul mantap sekali, yang mana dalam waktu dekat ini, apakah ini waktu yang tepat untuk membeli Bitcoin? Saya rasa begitu ya, dengan prediksi harga yang optimis dan tren pasar yang mendukung. Banyak yang bertanya-tanya apakah ini waktu yang tepat untuk berinvestasi di Bitcoin.
Analis dari Standard Chartered menunjukkan bahwa dengan adanya faktor-faktor seperti kelemahan dolar AS dan kegembiraan Wall Street, Bitcoin mungkin akan mengalami kenaikan yang signifikan. Ini bisa menjadi kesempatan bagi Anda untuk mempertimbangkan posisi investasi di kripto. Mantap jaya, saya rasa cukup untuk menemani pagi Anda hari Jumat berkah ini. Mudah-mudahan penurunan nggak dalam lagi. Memang kalau dilihat kondisi candle sudah di atas, di indikator Ichimoku pun di atas. Tahun baru butuh dana keuangan, yang mana akhir tahun bayar pajak, big boss juga perayaan Natal, tahun baru, mungkin banyak juga yang menjual asetnya. Ya saya rasa lebih bisa nanti menunggu penurunan baru kita cicil-cicil, yang mana untuk long invest sampai tahun 2024 akhir tahun. Saya rasa cukup. Mudah-mudahan obrolan pagi ini bisa untuk menambah semangat Anda dalam investasi dan untuk menjadikan pertimbangan Anda dalam berinvestasi di kripto, khususnya Bitcoin ini ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, pasti banyak salah, banyak dosa Mas Bro, karena manusia biasa seperti Anda, tempatnya dosa ya, nggak sempurna ya. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.